rasa hormat saya dan adab saya nih. Oke. Afwan. Ustadz Iman, ya, Ya. waalaikumsalam. Sebentar dulu saudaraku, Bang Julio, sebentar. Ustadz Iman, itu di surat Yunus ayat 31, Ustadz Iman. Allah memperkenalkan dirinya, ya, memerintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan siapa Allah dan suruh mempertanyakan kepada orang kafir Quraisy. Allah di situ memperkenalkan bukan hanya sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Yunus ayat 31 itu sebagai yang menghidupkan dan mematikan lalu menghidupkan kembali dan menciptakan pendengaran dan penglihatan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapakah yang menciptakan itu semua? Orang kafir Quraisy menjawab, Allah. Lalu di situ ditegaskan lagi di bawahnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, iskalnya yang ingin saya pertanyakan, apakah orang kafir Quraisy ini mengetahui pencipta langit dan bumi ini dan semua apa yang memang tadi disampaikan dalam surat Yunus ayat 31 ini Allah atau tidak? Artinya konteksnya mereka mengetahui penciptanya adalah Allah tetapi menyembah kepada selain Allah. Kita tidak mengatakan bertauhid secara keseluruhan utuh ya, tetapi ini konteksnya adalah mengetahui pencipta langit dan bumi dan seterusnya yang memang disampaikan di ayat surat Yunus ayat 31. Silakan Gurunda Ustadz Ilman. Begini, yang mana duluan ini? Yang pertama, saya ini heran ada orang yang tasayuk kok membela Wahabi ini tumben. Bukan, Ya sudah. bukan tasayu bro, bukan tasayu. Jadi artinya bahwa Saya kasihan hari ini lihat Wahabi. Wahabi kok nggak keras pembelaannya pada siang hari ini. Saya sangat kesal, Ustadz Ilman. Nah, bukan begitu juga saudaraku. Jadi artinya bahwa di sini kita ini ukhuwah gitu. Karena kayak saya juga artinya dianggap kurang. Jadi hari ini ada Wahabi oplosan ya. Ada Wahabi oplos. Bukan tasayu apa Ustaz? Jangan begitu, sesama Habib jangan begitu. Sesama Habib jangan begitu. Bilang saya Aswabi, Aswaja Wahabi. Itulah dia kolaborasi kan begitu, Bib. Oke, lanjut. Baik, begini Bang Mangunnya, sebelum antum kan mau berangkat ke Yunus ayat 31. Nah, kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud oleh Ibnu Abdul Wahab ini. Kita lihat apa sih yang dibilang Ibnu Abdul Wahab di dalam dalam tauhid rububiyah. Kan antum yang coba antum bawakan itu. Toh mana tauhid ini? Sebentar ya, pelan-pelan Bang Mangun, santai. Saya carikan definisinya dulu. Kita pertama yang saya ingin sampaikan kan yang antum bawa itu kan ayat kul mayarzukukum fis samai ila akhir. Pertama, terkait hal itu kita tidak bisa sembarangan tafsir. Nabi bersabda, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmi falyatabawa maqadahu minan nar, dan saya rasa kita punya keterbatasan terkait ayat Al-Qur'an semua. Jadi kita melihat apa sih yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Kalau memang mengikuti salaf, mari kita lihat kitabnya ulama salaf. Imam At-Tabari mengatakan di dalam ayat yang coba antum bawa tadi, Yunus ayat 31, kul ya Muhammad, tafsirnya ini kul ya Muhammad liha ulail musyrikina billahi al-ausana wal asnama. Jadi ayat ini Allah memerintahkan untuk mengatakan hal itu kepada orang-orang musyrik yang mensyirikkan, mensekutukan Allah dengan ausan dan asnam, berhala-berhala, patung-patung dan berhala-berhala. Bukan mukhotobnya itu dia diturunkan bukan untuk disampaikan kepada orang yang bertauhid rububiyah, tapi orang musyrik. Nah, apakah orang musyrik bisa dikatakan, apakah orang kafir di zaman Nabi walaupun musyrik bisa dikatakan orang yang bertauhid rububiyah? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah oleh Ibnu Abdul Wahab. Maksud saya si Dungu Ibnu Abdul Wahab. Ini dalam kitab, HP saya. Ini beliau
Ini kitab beliau Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman. Punya Ibnu Abdul Wahab, dia mengatakan tentang tauhid rububiyah apa? Kalau ada pertanyaan, kata dia ini, fa idza qila laka al farqa baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Kalau ditanya kepada engkau, tampakkan atau sebutkan perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian Ibnu Abdul Wahab menjawab, fakul, maka katakanlah tauhidur rububiyah fi'lur rabb. Tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb. Ingat, mengesahkan secara rububiyah adalah mengesahkan dalam perbuatan Allah. Semisal lihat contoh yang dibawa Ibnu Abdul Wahab ya, mithlul khalqi war rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Ini harus terpenuhi semua. Menciptakan ya harus Allah, memberi rezeki ya harus Allah, semata-mata ya satu-satunya, karena tauhid mengesahkan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan mengatur keadaan itu harus hanya Allah, tidak boleh ada yang lain diyakini. Oke, sekarang kita cek sejarah. Apakah sejarah mengatakan seperti itu? Oh, ternyata tidak. Kan kalau cari kata Nabi tidak mungkin ada tuh. Nah, kita cari sejarahnya bagaimana. Sejarahnya seperti itu ada ndak? Ternyata tidak. Di kitab Sirah ini Hisam, beliau termasuk salaf. Ibni Hisam ini dia meninggal tahun berapa ini? Tahun 213 Hijriah. Nah, apa kata dia? Ini di dalam bab aslu ibadatil asnam fi ardil Arab, asal penyembahan berhala di tanah Arab. Jadi ada titik poinnya di sini. Yuqalu Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh ro'ahum ya'budun, dan dia melihat orang-orang kafir ini menyembah berhala. Faqala lahum, kemudian si Imlik berkata kepada mereka, mahadihil asnam allati arakum ta'budun. Apa ini patung-patung berhala-berhala ini yang saya melihat kalian menyembahnya? Qalu lahu, orang-orang kafir atau musyrik di zaman itu, hadihi asnamun na'buduha wa nastamtiruha fatumtiruna wa nastansiruha fatansiruna. Mereka berkata, orang-orang kafir ini berhala-berhala, kami sembah dia, kemudian kami minta hujan. Ingat ya, mereka meminta hujan kepada berhala, bukan kepada Allah. Jadi mereka meyakini yang memberikan hujan itu bukan Allah tapi asnam. Fatum tiruna, kata mereka, kemudian asnam ini memberikan hujan kepada kami. Wanastan siruha fatan sirunat. Kemudian kami meminta tolong kepada mereka, kepadanya, dan dia menolong kami. Sekarang saya mau berhala-berhala itu menolong kami. Nah, dari beberapa penjelasan ini kita cek, pertama, tidak pernah ada kata Nabi yang menyebutkan orang kafir di zaman beliau bertauhid rububiyah. Yang kedua, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Dan kita cek fakta sejarah, ternyata yang dikatakan adalah keyakinan orang-orang kafir itu meyakini ada sesuatu selain Allah yang menurunkan mereka hujan. Sedangkan Ibnu Abdul Wahab, si dungu Ibnu Abdul Wahab itu mensyaratkan kalau untuk masuk ke dalam tauhid rububiyah harus meyakini satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah. Sedangkan orang kafir tidak berkeyakinan seperti itu. Lantas pertanyaan saya simpel, coba bawakan kepada saya satu saja salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Ada enggak? Silahkan. Mungkin bisa saya tambah, Ustaz. Ini bentar, Ustadz Hilman, boleh aneh lanjutkan di sini, Ustadz? Saya. Boleh aneh dijawab punya saya. Gini, Ustadz, biar gini, Bang Mangunjaya ya. Pada ayat itu kan ada ujungnya itu afala tattaqun. Ya kan, pada mereka ketika ditanyakan siapa yang menurunkan hujan, ya kan, dan siapa yang mematikan dan menghidupkan, mereka menjawab Allah. Nah, kemudian Allah melanjutkan afala tattaqun. Di situ pada lafaz afala itu ada hamzah. Itu hamzah istifham. Nah, di situ faedahnya ingkari. Allah itu mengingkari bahwa mereka itu tidak bertakwa. Pada ayat itu, ketika mereka mengatakan Allah afala tattaqun, apakah tidak kalian bertakwa? Maknanya apa? Allah mengingkari ketakwaan mereka, perkataan mereka yang mengatakan Allah. Harus pahami ke situ. Nah, karena di
istifham. Istifham nanti ada istifham ingkari, ada istifham takriri. Nah, di situ pada afala tattaqun, pada tafsir Jalalain afala yu'minun. Mengatakan di situ mereka itu tidak beriman, adapun mereka itu tidak bertakwa. Izin bicara. Ya Hilman, di dalam tafsir surat An-Nahl ayat 106 yang mana turun gara-gara Amr bin Yasir disuruh untuk beriman kepada berhala-berhala mereka, maka Amr bin Yasir terpaksa menyebut omongan-omongan tersebut. Lalu dia lari ke Rasulullah mengadu bahwa dia terpaksa menyebut itu. Turun ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Al-ayah. Jadi di sini turun ayat untuk membela Ammar bin Yasir bahwa orang yang menyebutkan kekafiran, menyembah patung-patung ya, kalimat-kalimat penyembahan kepada patung-patung dengan terpaksa, maka itu tidak dinilai. Wa rawahul Baihaqi bi absati min dalika wa fihi annahu sabban nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara alihatahum. Ya, jadi di sini Ammar bin Yasir disuruh memaki-maki Nabi, dipaksa, dan disuruh wa dzakara alihatahum bi khairin. Disuruh menyebut-nyebut dengan memuji-muji kebaikan-kebaikan Tuhan-Tuhan mereka. Disuruh menyebut-nyebut nama-nama Tuhan-Tuhan mereka dengan nama-nama pujian seperti itu. Wa annahu qala, dan dia berkata si Ammar bin Yasir, ini dalam hadis nih, ya Rasulullah, ma turiktu hatta sabbaituka. Aku tidak akan dilepaskan ya Rasulullah ketika itu, hinggalah aku memaki engkau. Wa dzakartu alihatahum bi khairin, dan aku disuruh memuji-muji Tuhan-Tuhan mereka. Ini perkataan Ammar bin Yasir di dalam hadis. Aku tidak dilepaskan hinggalah aku memaki engkau, menghina-hina engkau, dan aku disuruh untuk menyebut nama-nama Tuhan-Tuhan mereka dengan kebaikan-kebaikan, artinya dengan pujian-pujian. Lalu Nabi menjawab, qala kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana kamu mendapati hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Aku yakin dengan keimanan, masih yakin, masih nyaman. Terus kata Rasulullah SAW, faqala inna in adu fa'ud. Kalau dia tangkap kamu lagi, dia kembali berbuat begitu kepada kamu, maka kamu lakukan hal yang kayak tadi. Nggak apa-apa. Artinya ini perkataan di dalam hadis. Ammar bin Yasir mengadu, aku disuruh memuji Tuhan-Tuhan mereka, bukan wasilah-wasilah mereka, bukan. Ma na'budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu kan mereka mengaku-ngaku bahwa itu adalah patung wasilah, bukan wasilah. Ini Ammar bin Yasir yang mengaku kepada Nabi, aku disuruh menyebut kebaikan-kebaikan atau memuji-muji Tuhan-Tuhan mereka. Inilah orang-orang kafir Quraisy, itu mereka menganggap patung-patung mereka itu Tuhan-Tuhan mereka. Entah, terserah deh, mau diartikan oleh Wahabi itu Tuhan uluhiyah atau Tuhan rububiyah, pokoknya Tuhan. Mau diyakinin itu yang memberi rezeki tapi tidak disembah, pokoknya udah meyakini bahwa itu dia memberi rezeki. Apalagi sebaliknya, meyakini itu Tuhan uluhiyah, disembah-sembah. Ini udah parah. Assalamualaikum, bisa minta waktu 15 detik? Silakan. Itu terjemahannya pun sudah nyata bahwa mereka itu tidak beriman. Kok pakai iman rubiyah segala? Itu terjemahan aja jelas bahwa mereka itu orang munafik dan tidak beriman. Nggak paham, apalagi ke tafsir itu terjemahan sudah jelas. Masa nggak paham Bang Mangun bahwa mereka itu tidak beriman? Ya udah. Saya ingin ke Guru Hilman lagi ya, sekali lagi nih ke Guru Hilman. Bang Mangun mungkin terakhir apa namanya? Sebentar ya. Ya Silakan. Bang Mangun, maksudnya begini terakhir Bang Mangun, kenapa saya ingin klarifikasi, mungkin kawan-kawan anggap saya terlalu keras ketika bilang dungu Ibnu Abdul Wahab. Jadi saya ada alasan untuk mengatakan Ibnu Abdul Wahab ini dungu. Dan ini alasan saya supaya maksudnya kita menghukumi orang betul-betul sesuai kapasitasnya begitu. Tidak mengatakan orang yang pintar itu bodoh dan tidak mengatakan orang yang bodoh itu pintar. Tidak mengatakan orang yang cerdas itu dungu dan tidak mengatakan orang yang dungu itu cerdas. Jadi ini alasan saya. Ke saya aja, Guru. Ke saya aja bilang dungunya, bilang dungu, bilang sesat, bilang apa, enggak apa-apa ke saya aja. Jangan, Anda masih berpotensi untuk jadi. Jangan Bang Mangun, antum masih berpotensi jadi cerdas. Kalau Ibnu Abdul Wahab sudah tidak bisa berpotensi jadi cerdas karena sudah mati. Iya toh? Tidak bisa belajar lagi.
Jadi kenapa saya kasih tahu? Dia berbicara di dalam kitab ini, tauhid itu dijelaskan ini, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, Ibnu Abdul Wahab ini saya kasih tahu dia itu lahir keluar dari kemaluan ibunya tahun 1115 Hijriah dan mati di telan tanah tahun 1206 Hijriah. Kalau dia adalah orang yang cerdas, orang yang sering membaca, seharusnya dia mengetahui definisi tauhid. Ternyata tidak. Kita lihat di kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Mukarrim bin Ali Abul Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur Al-Ansori, nama kitabnya Lisanul Arab. Beliau ini orang yang kembali berpulang ke rahmatullah tahun 711 Hijriah. Jadi Ibnu Abdul Wahab ini anak kemarin sore, jauh dari beliau. Beliau menulis di dalam Lisanul Arab ini pemahaman tentang bahasa Arab. Seharusnya Ibnu Abdul Wahab tahu karena dia lahir di Arab, seharusnya dia paham bahasa Arab. Ternyata tidak. Ibnu Abdul Wahab itu kurang sama dengan unta, lahir di Arab tapi tidak tahu bahasa Arab. Lihat ya, apa yang beliau katakan tentang tauhid itu. Tauhid adalah kata Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Ini beliau menjelaskan bagaimana orang Arab memahami setiap kata per kata. Wa tauhidu al-imanu billahi wahdahu la syarikalah. Tauhid adalah iman kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah. Ingat, poin pentingnya adalah mengimani Allah semata, tidak mensekutukan Allah. Nah, Ibnu Abdul Wahab memasukkan orang yang dikatakan oleh At-Tabari sebagai apa namanya? Mana tadi itu? Orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah sebagai orang yang bertauhid rububiyah. Otomatis dari sini sudah bisa kita pahami kalau Ibnu Abdul Wahab pertama dia malas membaca, sehingga dari malas membaca ini menimbulkan kedunguan. Yang kedunguannya itu sudah tidak bisa terobati karena sudah mati ditelan bumi, jadi bangkai, dimakan lumut. Terima kasih. Izin bicara lagi. Izin sedikit Bang, sedikit Bang Mangun. Oh ya, silakan. Barakallahu fiik, insyaallah. Ini sebenarnya siapapun ya berhak untuk memberikan reaksi, untuk membantah, bahkan untuk sedikit keras ya. Seperti maaf si mahasiswa kehidupan tadi itu terlalu sembrono, dia menyebutkan Asy'ariyah sesat dengan segala macam. Nah itu meremehkan luar biasa. Kalau di luar negeri ada si Muhammad Samsudin itu terkenal. Nah itu kayak begitu, sehingga itu tidak akan memberikan edukasi terhadap para netizen. Jadi nggak akan benar tadi kalau ngobrolnya juga, dia sudah mendominasi, kemudian kualitas ilmunya juga belum teruji. Tapi di luar tema itu, saya akan sedikit izin Bang Mangun dan semuanya, izin menyampaikan bahwa selalu mereka itu menganggap bahwa tauhid yang terbagi terhadap 3 bagian itu merupakan istiqra'i para ulama. Padahal ulama mereka sebenarnya siapapun tidak ada yang mempermasalahkan pembagian tauhid itu. Hatta pembagian tentang sifat wajib yang 20. Karena itu merupakan istiqra'i. Nah, adapun permasalahan besarnya adalah ketika membagi tauhid menjadi 3 bagian, di situ ada pemahaman tauhid rububiyah yang dijelaskan di dalamnya menjadikan orang-orang yang berkiblat ke Ka'bah, melaksanakan sholat 5 waktu, berhaji ke Baitullah dan lain sebagainya, dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Nah, ini sementara tuduhan itu tidak benar adanya karena sudah beratus-ratus tahun amaliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu tidak ada yang menyatakan begitu. Nah, yang saya sampaikan di sini, orang-orang musyrik itu sebenarnya kalau mereka mengaku-ngaku dengan tauhid rububiyah itu la yaqulunallah, ada dalam beberapa ayat itu, termasuk dalam surat yang tadi dibacakan oleh Bang Mangun tadi. Kalau saya sampaikan di sini ada beberapa ya yang disebutkannya itu banyak sekali ya, diantaranya yang Bang Mangun tadi itu qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit, itu kan. Kemudian ayat Az-Zukhruf 78 atau 87 wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apakah sudah pasti setiap orang yang menyebutkan la yaqulunallah bahwa
benar-benar mereka akan mengakui bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Sudah cukup dinyatakan sebagai orang yang bertauhid? Tidak. Kalau bertauhid dan hanya mengaku-ngaku dalam tauhid rububiyah, versinya orang-orang Wahabi. Itu bagaimana? Disebutkan di situ bahwa sebenarnya orang